Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Galih Bagus Sardianto dengan NIM 23051204040 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Pada video ini saya akan mempraktekkan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer dengan materi routing dinamik dengan menggunakan OSPF di Mikrotik. Selain itu juga nantinya ada setup web server. Nah, jadi ini melanjutkan dari praktikum yang sebelumnya di mana kita sudah dapat eh, terhubung antar router, kemudian kita juga dapat ke internet juga. Oke, mari kita coba. Kita akan coba ping.google.com. Kita akan coba buka google.co.id. Oke, di sini sudah bisa. Nah, akan tetapi di sini kita masih menggunakan routing statik. Nah, pada praktikum ini kita akan coba mengubahnya menjadi routing dinamis. Pertama-tama kita akan coba buka dulu Winbox-nya, kita konekkan, kemudian kita akan hapus untuk settingan dari router statis yang kemarin. Di sini ada AS, kita akan hapus, hapus, hapus. Oke, di routing statis ini kita hanya perlu memperkenalkan network yang terhubung di jaringan kita. Misalnya di router satu nih, dia terhubung ke router 3, router 2, PC 2 dan juga PC 1. Di router 2, dia cuma terhubung ke router 3, router 1 dan juga PC 3. Kemudian di router 3 juga dia terhubung ke internet, web server, eh, kemudian router 1 dan juga router 2. Nah, kemudian router-router ini tuh saling bertukar informasi, saling memperkenalkan tetangga-tetangganya dan jadilah routing dinamis di mana dia bisa mencari jalurnya sendiri. Oke, kita akan coba langsung setting saja di router satu untuk mengkonfigurasi routing dinamis. Kita masuk ke routing, kemudian OSPF. Kemudian kita akan masukkan network-network yang terhubung. Misalnya di router satu dia terhubung ke 12.1.2.0/24, yaitu ke router 2 yang ke arah router 2. Kemudian ke arah router 3 ada 13.1.3.1.3.0/24. Kemudian di PC 1 dan PC 2 192.168.1.0, karena ini 2626 digabung menjadi 25. Oke, sudah. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi di router 2 melalui PC 3. Kita akan buka Winbox, connect. Kita hapus dulu yang routing kemarin. Di route, aktif statusnya kita hapus, hapus, hapus. Oke, kemudian kita masuk ke routing OSPF. Kita tambahkan di sini untuk router 2 dia terhubung ke 12.1.2.1.20/24 di mana ke arah router 1. Kemudian dia juga terhubung ke arah router 3 di 23.23.23.0/24 dan juga terhubung ke PC 3 dengan network 192.168.1.128/25. Oke, kemudian kita akan setting di router 3 yaitu di web server. Web server, kita masuk ke Winbox, connect. Kita hapus juga routing yang kemarin. Ini kreatif statiknya kita hapus. Kemudian kita ke IP Sunda reachable, harusnya nggak perlu dihapusin. Ke routing OSPF kita plus di router 3 dia terhubung ke router 1 lewat 13.1.3.3.0/24. Kemudian ke router 2 melalui 23.23.230/24 dan
dan juga network ke web servernya di 43.43.43.0/24. Oke, dengan begini harusnya kita sudah dapat terhubung satu sama lain. Routes. Nah, dia akan membuat tabel routingnya sendiri secara otomatis. Kita cek juga di PC 1 routes. Nah, maka di sini sudah ada tabel routing secara otomatis. Di router 3 harusnya juga sudah. Nah, sekarang kita akan coba lakukan ping. Di PC 1 kita akan coba ping tetangganya dulu. Yang masih di router 1 yaitu di 192.168.165 harusnya. Oh ya, 65 dan sudah terhubung di sini. Kemudian kita akan masuk ke jaringan router 2 di ping 192.168.1.253 sudah bisa terhubung juga. Kemudian kita akan ping di 43.43.1 web server dan sudah terhubung juga. Oke, kita akan coba di PC 3. Kita akan ping web server apa bisa juga. Oke, sudah bisa juga. Kemudian karena di sini routingnya sudah berhasil, kita akan coba membuat web server. Kita masuk ke web server, kita minimize dulu untuk winbox-nya. Nah, di sini kita akan coba install Exam. Kita jalankan installernya. Oke, next. Kita cuma perlu Apache-nya aja, PHP-nya nggak bisa di unchecklist. Oke, next install. Oke, kita install. Oke, di sini untuk setup XAMPP-nya sudah berhasil. Kita akan klik finish, kita run. Nah, oke, sekarang kita akan coba start. Apache-nya sudah berjalan di sini. Kita coba cek. Coba cek localhost. Apakah sudah berjalan? Oke, cek lagi. Nah, sudah berjalan. Kita akan ganti untuk tampilan webnya menjadi HTML biasa saja. Oke, kita masuk ke My Computer, C, XAMPP, HDDocs. Kemudian indeks PHP-nya di sini kita akan rename saja deh. Name index all. Dan di indeksnya di sini kita akan edit dengan Notepad. Kemudian kita masukkan HTML sederhananya. Saya akan dinamai saya Galih Bagus Ardianto. Oke. Sekarang kita coba cek lagi di browser. Di localhost. Nah, sudah berganti menjadi tampilan web kita tadi. Selamat datang di web Jarkom GNS3 oleh Galih Bagus Ardianto. Nah, kita akan coba akses dari PC lain, misal PC 1. Baru di 43.43.43.1. Nah, sudah bisa
dibuka juga. Sekarang di PC 3. 434341. Nah, sudah bisa dibuka juga. Nah, sekarang kita akan coba, kita nggak mau akses lewat IP, tapi kita akan coba buat DNS statis, yaitu jarcom.com. Nah, karena sebelumnya di PC 1 dan PC lainnya itu menggunakan DNS dari router 3, jadi kita akan setting DNS-nya di router 3. Kita masuk ke router 3 lewat web server. Kita buat DNS static. Name-nya yaitu jarcom.com. Address-nya 43434341. Oke. Nah, harusnya kita sudah bisa akses lewat jarcom.com. Karena kita sudah set up DNS-nya ke web server. Ke router 3. Coba akses jarcom.com. Nah, sudah bisa akses di PC 3. Coba jarcom.com. Nah, sudah bisa juga. Kan coba NS lookup deh. NS lookup jarcom.com. Nah, yang menjawab yaitu 13 13 13 3. Oke. Kemudian kita akan coba failover, yaitu dimana ketika misalnya ada jalur yang putus, itu router akan mencari jalur lain secara otomatis. Oke. Kita akan masukkan komennya. Kita masuk ke router 1 dulu. Satu dulu, kita masuk ke terminal. Masukkan komennya di sini. Paste. Oke. Kita masuk ke router 2 sekarang. Ini terminal, paste. Oke. Dan juga di web servernya, router 3. Kita new terminal, paste. Oke. Kita cek di IP routes. Tunggu sampai semuanya merefresh lagi. Oke. Di sini kalau kita lihat ke 4 di sini PC 1 ke 434343 0/24 itu lewatnya 13131313. Nah, kita akan coba putuskan jalur sini. Apakah dia akan berpindah ke jalur lain, yaitu misalnya ke jalur sini lewat 121212. Sebelumnya kan di sini lewatnya di 13 ya 131313. Oke, kita akan coba putuskan sini delete. Kita akan tunggu. Nah, dia sudah berubah ke 1212122. Dan apakah kalau kita ping 43434341, nah masih bisa. Kita akan coba tracer 43434341.
Bentar, tidak berjalan. Treasure. Oh. Ini treasure-nya agak lama. 162. Oke, 162 berarti gateway sini di router 1. Kemudian ke mana lagi? Nah, 12 12 122. Berarti ini di router 2. Ini harusnya ke router 3. Nah, 23 23 23 3. Baru kemudian ke web server harusnya 43 43 43 1. Nah, trace complete. Ya, berarti dia ke oh. Nah, berarti benar dia dari PC 1 dia ke router 1, kemudian karena jalur 1 3 1 3-nya putus, dia masuk ke 12 12 12. Dari 12 kemudian ke 23 dan baru kemudian ke web server. Oke, kita akan coba sambungan lagi. Sambungkan lagi. Harusnya dia balik lagi ke 13 13 13. Kita tunggu aja. Tunggu sampai dia berubah kembali lagi ke 13 13. Nah, di sini sudah berpindah tadinya ke 12 12 12 karena ini putus. Kemudian jangan disambung lagi, balik lagi ke 13 13 13 3. Ya, demikian adalah praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.